Saat yang paling manis telah tiba, yaitu merenungkan janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Satu momen yang paling indah bersama Tuhan ditemani Kayla dan sahabat PDKA. Sayang sekali, banyak di antara kita menganggap momen saat teduh sebagai hal biasa. Padahal kalau dengar berita akan dapat hadiah, wah, tenangnya luar biasa. Manusia tidak sadar bahwa sukacita seperti itu hanya sesaat. Kita patut bersyukur jika setiap hari diingatkan untuk belajar, taat, dan berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, benar bukan? Firman Tuhan hari ini bercerita tentang apa akibatnya jika manusia memberontak kepada Allah. Siapa ya kira-kira yang memberontak kepada Allah? Apakah kita pernah memberontak kepada Allah? Yuk duduk manis-manis. Kita dengarkan bersama firman Tuhan berikut ini. Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk cinta kasih-Mu yang selalu mengalir dan melimpah atas hidup kami. Tuhan, tolong untuk kami menanggapinya, meresponinya dengan benar, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya firman itu memenuhi hidup kami dan menuntun kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang selalu rindu hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Korah diminta oleh Musa untuk membawa perbaraan yang sekaligus berisi api dan kemenyan atau ukupan, maka Korah menuruti seluruh apa yang Musa minta. Hal itu juga untuk Datan dan Abiram serta 250 orang tua-tua atau pemimpin-pemimpin Israel. Dan ada hal yang luar biasa. Ternyata ke-253 orang ini mampu mempengaruhi orang-orang Israel untuk bersama-sama mau memberontak kepada Musa dan Harun. Benar apa yang dikerjakan oleh mereka itu, bahwa bangsa Israel ikut serta memberontak dan diajak untuk bersama-sama menyaksikan satu pertemuan dengan Musa dan Harun di depan pintu kemah pertemuan. Apa yang akan mereka lihat? Mereka akan melihat atau menyaksikan siapakah orang yang disebut menjadi milik kepunyaan Allah atau orang yang kudus. Benar, mereka bersama-sama datang di depan pintu kemah pertemuan. Musa dan Harun beserta 253 orang pemberontak dan disertai seluruh umat Israel dalam jumlah yang begitu banyak. Tuhan yang hadir saat itu memenuhi daripada kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa dan Harun memisahkan diri dari golongan para pemberontak dan dari seluruh orang Israel. Karena Tuhan akan membinasakan mereka. Tuhan akan mematikan mereka semuanya. Ketika Musa mendengar perkataan Tuhan itu, Musa bukan menjadi orang yang bersuka cita. Musa bukan menjadi orang yang bergirang merasa dirinya benar. Tetapi Musa menjadi orang yang sedih mendengar perintah Tuhan tersebut. Ketika Musa menjadi sedih, Musa bertelut di hadapan Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, dan berkata, Tuhan, masa hanya satu orang yang berbuat dosa melawan Engkau? Seluruh umat Israel akan Kau habiskan atau Kau matikan.
Maka atas doa Musa ini Tuhan memberikan jawaban, yaitu agar Musa memberitahukan kepada seluruh bangsa Israel untuk menjauhkan diri dari golongan pemberontak supaya mereka tidak juga ikut dihukum. Bahkan perlu diberitahu, menyentuh barang-barang yang dimiliki oleh kaum pemberontak itu pun jangan. Karena akan menimbulkan murka Tuhan dan mereka itu akan dihukum juga. Ketika itu Datan, Abiram dan Korah juga keluar dari kemah tempat tinggal mereka. Dan mereka berdiri di depan pintu kemah mereka. Mereka berdiri secara lengkap, istri dan anaknya. Dan orang-orang yang menjadi sekutunya atau yang berpihak kepada Korah, Datan, dan Abiram. Nah, anak-anak sekalian, ketika itu juga Musa mengatakan kepada Korah, Datan, dan Abiram, kalau engkau melihat orang-orang ini nanti matinya seperti orang pada umumnya, itu menunjukkan bahwa diriku bukanlah orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi jikalau orang-orang ini matinya tidak seperti orang pada umumnya, maka itu menunjukkan akulah yang dipilih oleh Allah. Baru saja Musa selesai mengatakan hal itu, maka murka Tuhan itu nyata atas golongan pemberontak yang disebut Korah, Datan, Abiram, beserta seluruh keluarganya dan beserta seluruh orang-orang yang berpihak pada dia. Maka bumi atau tanah ini terbuka di tempat mereka berdiri, di tempat-tempat lain tidak. Maka orang yang berdiri di atasnya itu Korah dan teman-temannya, Datan, Abiram dan teman-temannya beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh harta bendanya. Alkitab itu mencatat mereka jatuh ke dalam tanah yang terbuka itu. Dan setelah itu tanah tertutup kembali. Maka mereka mati dan dikuburkan oleh bumi dengan keadaan hidup-hidup. Itu menunjukkan bahwa mereka matinya tidak seperti manusia pada umumnya. Itu menunjukkan Musa dipilih oleh Allah. Ketika orang-orang Israel melihat hal itu, mereka menjadi takut dan berlari-lari berteriak, jangan-jangan nanti kita juga ditelan oleh bumi ini. Nah, anak-anak sekalian, tak lama dari peristiwa itu, ke-250 orang yang membawa perbaraan dan ada apinya, ada kemenyannya. Maka api yang dari Tuhan membakar ke-250 orang ini. Mereka menjadi mati. Anak-anak sekalian, orang yang hidup memberontak kepada Tuhan, yang tidak lagi hidup kudus, tidak lagi hidup suci, Tuhan marah, dibakar dengan api. Nah, setelah itu Tuhan berfirman kepada Musa agar perbaraan itu dikumpulkan, karena itu adalah sudah kudus karena pernah dibawa ke hadapan Tuhan. Sedangkan api dan kemenyan itu dibuang jauh-jauh. Dan perbaraan itu, tempat perbaraan itu dikumpulkan, ditempa, diproses untuk menjadi penutup dari mezbah bakaran. Supaya ini menjadi satu peringatan kepada bangsa Israel bahwa ada peristiwa yang luar biasa Tuhan pernah kerjakan. Ketika bangsa itu memberontak, Tuhan marah dan Tuhan menghukumnya. Anak-anak sekalian, bagi kita yang hidup di dalam zaman ini, Musa bukan lagi pemimpin kita. Musa bukan lagi menjadi pengantara kita. Musa hanyalah merupakan bagian dari pemimpin bangsa Israel di dalam zaman itu. Bagi kita yang hidup di dalam zaman ini, Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh. Artinya kita adalah anggota-anggotanya. Kita ini tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Jikalau orang keluar daripada Kristus, menolak Kristus, mereka akan mengalami binasa kekal.
atau boleh disebut mereka akan mengalami kematian kekal. Jadi sungguh sangat berbahagia karena Kristus terus-menerus menjadi pemimpin kita, menjadi pengantara kita yang sempurna. Jadi kau dan aku yang hidup di dalam zaman ini, mari kita sama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, Kristus yang adalah kepala, kita boleh bersama-sama menjadi orang yang tidak pernah mengabaikan kasih Allah. Dan kita menjadi orang-orang juga yang mengerti akan keadilan Tuhan, mengerti akan penghakiman Tuhan. Karena siapa yang bersalah, pasti Tuhan berikan penghukuman. Dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang menolak Allah adalah orang-orang yang buta terhadap kasih karunia Allah. Dan orang yang buta terhadap penghakiman Allah. Kita bersyukur hari ini kita boleh dikuatkan melalui perenungan firman Tuhan bahwa Kristuslah yang menjadi kepala dan pemimpin serta pengantara kita yang sempurna. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah menjadikan Yesus Kristus untuk menjadi pemimpin kami, pengantara kami dan kepala kami. Dengan demikian Tuhan ajarkan kami untuk menurut akan pimpinan Yesus Kristus dalam hidup ini. Supaya kami tidak dibinasakan, kami tidak mempunyai kematian yang kekal, tetapi kami boleh mempunyai hidup yang kekal. Serta kami mempunyai kepekaan untuk menikmati kasih Allah, dan kami mempunyai kepekaan akan penghakiman daripada Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup menikmati dosa, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang rindu untuk hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengerikan sekali ya jika manusia tidak taat kepada Allah. Ternyata Keila tiap hari tanpa sadar sering memberontak kepada Allah. Apakah sahabat PDKA juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Keila? Bersyukur ada Yesus Kristus yang rela menggantikan seluruh hukuman dosa kita. Melalui Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah yang rusak akibat pelanggaran kita telah didamaikan. Sekarang Keila, sahabat PDKA, dan semua orang yang percaya kepadanya dapat bersekutu kembali dengan Allah. Kita sungguh-sungguh bersyukur atas kebaikan Allah. Menyenangkan bukan mendengar firman Tuhan? Untuk saat teduh besok, kita siapkan dari Bilangan 16 ayat 41 sampai 50. Tuhan memberkati.